Halo, 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 halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya, malam-malam Pak B Live. Ya, ini saya sapa dulu ya teman-teman. Ini ada yang, ada Mbak Dwi. Udah lama nggak jumpa kita Mbak Dwi ya. Oke, saya coba. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa. Heran ini. Iya, ternyata tetap nggak bisa. Oke. Baik teman-teman, jadi saya baca di sini aja ya. Bahas apakah hari ini Pak B? Ya nanti saya sampaikan ya teman-teman. Ini kedengaran nggak suaranya nih? Cukup jelas nggak di tempat Anda? Tolong dikasih report di kota mana ya, kota masing-masing. Ya ini saya sambil baca ini. Astika Azanisari. Dengar lah, iyalah. Orang saya pakai mic ya harus dengar. Ada yang dari Bali? Bali. Ya Mbak Andini, Mbak Dwi sih dari Bekasi ya pasti jelas lah. Ada yang dari Bali hadir, oke. Ada yang dari Papua, Mandalika, Hong Kong. Ini bercanda nih. Suharto Tuti. Hong Kong udah malam ini udah mesti tidur. Semarang, Boyolali. Oke. Sidoarjo hadir. Jogja hadir. Kaltara, wah. Ini provinsi baru nih. Pariaman, Padang. Ada lagi yang lain? Oh, serius? Dari Hong Kong. Oke, alhamdulillah. Salam kenal ya, Mbak Madura hadir. Keren. Manado, wah jauh amat. Udah jam berapa nih Manado sekarang? Kalau Hong Kong masih sore ya. Cilegon, Cipinang, wah jauh Cipinang ya. Kalongan, Amalia Rosada. Makassar hadir. Purbalingga. Pandeglang, Banten, oke. Sambil nunggu teman-teman hadir semua, ini saya live malam-malam. Ini juga karena tadi habis otak-atik hadis nggak bisa dibuka. Wah, jadi saya agak stres. Daripada stres, mendingan live deh, ngobrol-ngobrol. Oke, sebenarnya begini teman-teman. Semalam itu kita mengadakan workshop khusus alumni. Alumni apa Pak B? Alumni workshop branding, marketing, selling 1.0 dan 4.0. Yang kemarin itu sudah batch ke-7. Ya. Jadi, apakah Pak B lagi sakit? Enggak juga sih. Man suaranya dibikin serak-serak supaya seksi. Oke. Jadi teman-teman, semalam itu ada workshop ya khusus buat alumni PMS 1.0 dan 4.0 ya 4.0. Nah, workshop itu workshop memandu mengisi dokumen. Nah, ini yang seru nih teman-teman. Ternyata seru banget. Ini pertama kali saya adakan di tahun 2022 bahwa setiap workshop saya bekali dengan dokumen. Karena apa? Karena begini. Jadi keluhan teman-teman yang ikut workshop saya itu, meskipun sudah saya kasih akses ke video tutorial ke member area, tapi tetap aja kalau menghadapin kertas mau kerja itu
nggak bisa. Gitu. Padahal materinya cukup jelas, cukup simple. Saya ngajarinya juga pelan-pelan, nggak buru-buru ya. Saya nggak ngejar setoran, jadi saya pelan-pelan aja. Nah, tapi tetap teman-teman nggak paham. Nah, ini menyebabkan saya berpikir sebaiknya mulai tahun 2022 itu peserta workshop saya kasih dokumen isian ya. Terbuat formatnya G-form yang nanti itu akan dikompil dengan workshop yang lain, dan itu akan membuat teman-teman mempunyai kompilasi dari materi untuk materi untuk bikin brand plan. Mengapa ini saya pentingkan? Karena brand plan ini merupakan peta sekaligus absensi ketika ada sesuatu yang salah di dalam bisnis kita. Jadi Anda bisa selalu kembali ke brand plan untuk kemudian memperbaiki brand plan-nya, mengimprove atau mengganti. Kalau teman-teman UKM jarang nih punya catatan. Kalau bisnis ya apa yang dipikirin langsung dikerjain. Nah itu baik-baik saja, nggak masalah. Selama bisnisnya baik-baik saja. Kalau bisnisnya ada masalah, baru Anda butuh dokumen. Di mana Anda bisa kembali ke dokumen itu dan kemudian Anda mengkoreksi ke depannya apa yang harus dilakukan. Nah, semalam itu kita lakukan bikin brand plan dari BMS 1.0 sampai 4.0. Jadi, apa itu BMS 1.0 sampai 4.0? Itu adalah dokumen marketing tahap pertama sampai marketing tahap keempat, teman-teman. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa marketing sudah bergerak cepat dari 1.0 di tahun 60-an, sampai 90-an ganti menjadi 2.0. Nah, kemudian di tahun 2005 ganti dengan 3.0, dan kemudian di tahun 2015 sampai hari ini berganti ke 4.0 ya. Nah, itu jadi kalau bikin kolom ya, marketing, selling, branding. Nah, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini mengakibatkan bahwa ada 12 kotak isian yang harus diisi, gitu ya. Nah, 12 kotak itu semalam baru ketahuan bahwa sebetulnya setiap kotak itu nggak cukup dengan satu kalimat, gitu ya. Contohnya nih, kotak marketing 1.0, ya. Itu marketing mix-nya ada 4P. Nah, diisi deh. Produknya apa, kemudian harganya bagaimana, distribusinya bagaimana, kemudian promosinya bagaimana, itu dikupas satu persatu. Jadi, satu kotak aja itu menjadi dokumen yang cukup tebal ya. Gitu. Nah, kebetulan semalam yang ngasih panduan itu Mas Dion. Ya, nah, muda sama muda dan tanya jawabnya juga lebih enak ya. Kalau sama Pak Abi kan udah jaraknya terlalu jauh. Nah, ada juga yang nanya, kenapa sih kalau Mas Dion yang jelasin, saya kok paham ya Pak Abi ya? Tapi kalau Pak Abi yang jelasin, kenapa saya pada waktu dijelasin ngerti, tapi begitu dikerjain nggak ngerti? Nah, bedanya gini teman-teman ya. Kalau Mas Dion itu ilmunya sama sih sama saya. Cuma ilmunya itu
dia lebih kepada panduan bagaimana membuat langkah-langkah marketing di saat tidak ada gangguan, ya, tidak ada when everything goes right, sesuai rencana, sesuai perkiraan. Nah itu banyak yang bisa ngajar dan Mas Dion ini ngajarnya sangat teratur ya. Nah bedanya dengan Pak B ini orang yang sudah punya pengalaman banyak. Jadi ketika menyusun suatu plan, itu yang disusun adalah when things goes wrong. Pada saat kejadiannya tidak sesuai yang kita rencanakan. Gitu. Nah, gangguan dari mana aja Pak B? Gangguan bisa dari makro. Ya, makro environment itu antara lain keadaan ekonomi lah, kemudian keadaan perubahan teknologi lah, kemudian perubahan peraturan pemerintah lah, ya, dan juga kemudian perubahan kultur budaya atau ritual atau habit atau kebiasaan dari rakyat Indonesia. Nah, ini adalah 4 hal yang perubahan itu tidak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengantisipasi. Ya. Jadi what if? Nah, what if $1 15.000? Apa yang kita lakukan? Bla 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 bla. What if $1 turun jadi 10.000? Apa yang harus kita lakukan? Susun. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita sebut wisdom. Ya. Jadi wisdom itu adalah suatu teori, suatu ilmu yang dipraktekkan pada saat things goes wrong. Nah, jarang nih yang mikirnya kayak Pak B, kita lagi menyusun rencana, sudah berpikir, wah kalau orang Jawa bilang, engkau kayak gini, engkau kayak ngono. Nah, itu bagus juga. Gitu. Karena akibat dari itu, Anda jadi prepare. Anda siap. 3 bulan pertama, ada nggak perubahan yang mendasar dari macro environment? Ya, yang tidak dalam kontrol kita. Nah, apakah perubahan itu menjadi ancaman atau perubahan itu membuka kesempatan? Justru membuat peluang. Nah, ini harus kita deteksi dari awal. Sehingga tidak perlu ada damage yang terlalu terlalu parah gitu ya. Dan teman-teman ini mengantisipasi ketika sudah terjadi damage berat ya. Nah, itu bedanya antara akademisi dengan praktisi ya. Ini perbedaan antara Mas Dion mengajar dan Pak B mengajar. Terbaik adalah kombinasi dari 2 orang itu. Makanya Pak B berusaha menghadirkan Mas Dion di dalam workshop-workshopnya. Nah, so far yang saya bisa curi waktunya adalah untuk membantu mengisi brand plan. Brand plan aja Pak B? Enggak juga ya. Brand plan itu kan cuma judulnya aja supaya fokus. Tapi di dalam brand plan itu dibahas juga antara lain nih value creation. Nah, value creation itu bisnis. Ya. Ini value creation ditinjau dari perilaku, dari ritual, dan juga dari neuro, dari emosional. Nah, itu nanti akan melengkapi dokumen yang semalam kita buat. Yang semalam kita buat itu baru 1 workshop, teman-teman ya. Nah, besok itu akan ada workshop Manet Branding, dan akan saya bagikan juga dokumen isian untuk diisi melengkapi dokumen yang semalam sudah diisi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, udah gitu bulan Februari pertengahan itu saya putuskan ya akhirnya saya bikin workshop
brand disruption. Sebetulnya, sesungguhnya teman-teman itu belum siap, ya. Tapi saya paksain aja. Karena apa? Karena waktu sudah mendesak, ya. Apa namanya? Yang namanya persaingan udah semakin brutal. Jadi, mohon maaf, tidak ada itu bersaing tapi bersanding, itu nggak ada. Kalau menggunakan disruption strategi saya, itu siapapun yang bersanding pasti akan terpental. Ya. Nah, itu saya bikin tanggal 16 Februari kalau nggak salah. 4 hari berturut-turut. Ini adalah workshop batch ketiga. Yang pertama offline, yang kedua offline, yang ketiga ini baru online. Setelah saya pikir-pikir lagi, ini mudah-mudahan teman-teman alumni udah pada siap ya. Jadi, apakah hanya alumni online yang boleh ikut? Enggak juga. Alumni yang offline dulu, yang sudah ada 2.000 orang. Selamat malam Mbak Iti, selamat malam Mbak Vivi. Nah ini Mbak Iti, Mbak Vivi ini harus ikut ini. Harus punya pegangan dokumen brand plan. Yang selama ini udah saya kasih, tapi saya lepas kayak kambing dilepas di padang rumput. Dikerjain syukur, nggak dikerjain syukur. Nah sekarang nggak bisa. Sekarang Anda harus mengerjakan agar supaya bisnis Anda sudah punya dokumen. Sekarang udah nggak bisa nih bisnis rase-rase, rabe-rabe, kiri-kiri, nggak bisa. Ya, ini harus terdokumentasi dengan baik. Ingat ya teman-teman ya, sekarang ini kita sudah sampai marketing 4.0. Bukannya praktisinya, justru konsumennya yang menuntut marketing 4.0. Apabila Anda tidak mempraktekkan marketing 4.0, ya Anda akan ditinggalkan oleh konsumen Anda. Nah, gini, saya jelasin pelan-pelan ya. Oke, saya mau nyantai dikit sambil senderan. Karena kalau sambil senderan tuh kayaknya enak gitu ya. Jam segini senderan, terus ngopi-ngopi gitu. Begini teman-teman. Mulai dari mana ya? Gini, marketing 1.0 itu lahir tahun 60. Ya. Kenapa dilahirkan tahun 60? Ya. Itu karena menggantikan atau melengkapi praktek bisnis yang disebut selling. Jadi selling itu yang dipegang cuma dua. Ya. P1 produk, P2 price. Jadi kalau Anda itu di dalam berbisnis itu yang diotak-atik cuma produk dan price, sebetulnya Anda itu mempraktikkan selling. Ya. Salah Papi? Enggak salah. Karena praktek selling ini sudah dimulai sejak mata uang dicetak di dunia ini. Kapan itu Papi? 600 tahun sebelum Masehi. Uang ditemukan. Nah, begitu ada uang, sistem sebelumnya yang disebut barter, barang tukar barang, diganti dengan barang tukar uang. Ya. Nah, dengan adanya barang tukar uang ini, maka uang akan dijadikan alat untuk menilai harga sebuah barang. Yang diotak-atik, kalau nggak produknya, ya harganya. Produknya bagus nih, terbuat dari emas, nah, harganya pun tinggi. Kalau kemudian dibuat dari besi cor, ya harganya rendah.
Selama itu Anda otak-atik dalam bisnis, Anda melakukan praktek selling. Nah, bagaimana supaya orang itu membeli? Dikasih insentif macam-macam nih. Ada diskon, ya. Kemudian ada hadiah, kemudian ada macam-macam. Nah, di zaman 4.0 ini, praktek itu sudah banyak sekali improvementnya. Ya, ada leads lah, ada apalagi tuh, macam-macam ya. Jadi selling sudah berkembang juga. Nah, pada zaman sekarang, selling itu intinya mempercepat proses transaksi. Jadi, membantu marketing, mempercepat proses transaksi. Itu selling. Ya. Jadi, kalau Anda dengar kata selling, itu artinya mempercepat proses transaksi yang direncanakan oleh marketing. Nah ini teman-teman ya. Jadi dari 700 tahun sebelum Masehi sampai tahun 60 itu periode selling. Tahun 60 sampai tahun 90 itu periode marketing. Yaitu 2P-nya selling ditambah dengan 2P-nya lagi. Yaitu place atau distribution dan promotion. Iklan dan segala macam itulah zaman itu. Nah, tahun 90 ada perubahan nih. Di-improve lagi marketing 2.0. Jadi, marketing 1.0 itu fokusnya pada produk, jualan produk. Jadi, misalnya, produk saya ini terbuat dari besi yang baik. Kemudian dilapis dengan 18 karat. Yang diomongin adalah produknya. Kalau makanan ini fresh, materinya fresh, dimasak mendadak, kemudian ini dikasih bumbu ini, cabenya sekian, bla bla. Yang diomongin adalah fitur. Ya. Jadi ciri marketing 1.0 itu ngomongin fitur dari produknya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mulai tahun 90 mulai terjadi pergeseran. Ya. Dari marketing produk market centric berubah menjadi consumer market centric. Jadi lebih fokus kepada konsumennya. Misalnya, konsumen punya kebiasaan apa sih? Oh, kalau punya kebiasaan, kalau hari Jumat, Jumatan, itu kebiasaan ya. Malah jadi ritual karena setiap Jumat diulang-ulang lagi. Jadi fokus dari marketing 2.0 ini adalah fokus kepada kebiasaan konsumen. Ya, kebiasaan konsumen. Jadi kita membuat produk untuk melayani ritual atau kebiasaan konsumen. Itu 2.0 ya teman-teman. Itu berlangsung sampai tahun 2005 kira-kira gitu ya. 2000-an lah ya. Nah, mulai tahun 2000 sudah mulai berubah nih. Berubahnya kemana? Tidak lagi jualan produk, maksudnya product-centric marketing, tidak lagi consumer-centric marketing, tetapi identity marketing. Jadi, semua adalah untuk identitas dari konsumennya. Gitu ya. Nah, di situ mulai itu. Tiba-tiba Rolex melejit, ya. Tiba-tiba Nike melejit. Terus, kalau pakai kaos tuh ada Nike di sini atau Adidas di sini. Itulah sebetulnya termasuk marketing 3.0 ya. Karena saya adalah bagian dari dunia yang lebih baik karena saya menggunakan brand ini. Kira-kira gitu. Nah, sejak 2015 sampai sekarang, gara-gara sosmed berkembang sangat pesat, maka konsumen Anda sudah masuk ke 4.0.
step 4. Apa itu? Orang tidak lagi beli karena tergiur oleh penawaran fitur. Orang tidak lagi beli karena disesuaikan sama ritual dia. Orang tidak lagi beli karena identitas dia. Tapi orang membeli karena ada kedekatan antara produk dengan konsumennya. Gitu. Nah, sehingga cara marketingnya pun tidak lagi menggunakan promosi, tidak lagi menggunakan iklan, tapi menggunakan daily influencer, everyday influencer. Jadi, orang yang setiap hari mempengaruhi, itulah yang kemudian didengar. Mau contoh, gini, kalau Anda mau pesen GoFood, Anda pilih restorannya, pilih makanannya. Lalu Anda buka. Ketika Anda buka, Anda lihat nih, bintangnya berapa. Dari bintang 5 itu misalnya 4,5. Wah, beli. Kalau dari bintang 5 itu yang terisi cuma 2, jangan dibeli. Jadi, orang membeli produk Anda, beli atau tidak, sangat dipengaruhi oleh recommendation. Ini marketing 4.0. Jadi bukan pilihan, teman-teman, bukan pilihan. Jadi kalau Anda sekarang masih mau menjual fitur produk seperti yang banyak saya lihat di Instagram, di Facebook, itu yang diomongin fitur produk, bahkan di Instagram itu yang namanya bio profile ya, itu udah kayak katalog. Produk ini, produk ini, produk ini, produk ini, produk ini, terus. Lah orang itu nggak tertarik sama produk. Oke, produk Anda ada di situ. Direkomendasi nggak? 1, direkomendasi nggak sama teman? Nah, direkomendasi nggak sama selebriti? Direkomendasi nggak sama expert, ahli? Nah, di luar dari semua ini, teman-teman, yang paling dipercaya oleh kalian itu adalah direkomendasi oleh Google. Ya, TikTok mungkin lebih rame, tapi belum dipercaya seperti orang percaya rekomendasi Google. Rekomendasi Google itu gini, kalau Anda ketik Subiakto, ya, maka ada kotak di situ yang kemudian ada banyak pilihan nih. Subiakto Priyodarsono, Subiakto doang, Subiakto Cokrawardaya, Subiakto apa. Nah, itu nama-nama yang direkomendasi oleh Google. Mengapa direkomendasi oleh Google? Karena Google melacak jejak digitalnya. Dari jejak digital yang diserap itu dari seluruh postingan manusia di jagat raya ini, muncullah nama Subiakto itu. Jadi, branding zaman sekarang itu, teman-teman, tujuan utamanya adalah bagaimana kita direkomendasi oleh Google. Google merekomendasi berdasarkan jejak digital, rekomendasi dari evangelis atau brand advocate. Nah, itu workshop yang lalu saya bahas, tuntas itu. Nah, semalam itu Mas Dio memandu teman-teman bagaimana sih mentransformasi dari marketing 1.0 yang fokus pada produk menjadi marketing 4.0 yang fokus pada engagement, pada kedekatan. Gitu. Nah, bocoran tipis-tipis ya teman-teman. Kalau Anda sekarang ini sudah sadar bahwa Anda ada di marketing 4.0, saya sarankan jadikan diri Anda selaku owner, kayak selaku CEO, kayak selalu marketing manager, kayak jadikanlah diri Anda sebagai daily influencer. Ya, karena daily influencer itu tidak harus menjadi siapa-siapa.
Anda tidak perlu menjadi ahli, Anda tidak perlu menjadi orang terkenal, Anda tidak perlu menjadi selebriti untuk memberikan rekomendasi yang dipercaya. Ingat, brand adalah trust. Membangun brand adalah membangun kepercayaan. Gitu. Ini di sini ada banyak yang hadir, tadi keluar masuk lebih dari 200 orang. Itu mendengarkan saya karena percaya. Ya, bukan karena iseng-iseng ya teman-teman. Ngapain buang waktu 1 jam dengerin buat iseng-iseng kan nggak mungkin. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi, ini saya jawab dulu nih, ada kaca rumah. Kapan ada workshop lagi Pak Sub? Saya baru bilang, besok malam saya ada workshop. Tapi ini workshop yang level 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama kemarin BMS, yang level 2 ini adalah magnet branding. Bedanya apa? Kalau BMS itu membahas marketing 1.0 sampai 4.0. Jadi Anda tahu petanya. Gimana caranya merubah. Nah, marketing kalau magnet branding ini membahas tentang bagaimana cara membangun brand. Apa sih yang harus dikerjain ketika Anda harus membangun brand Anda? Itu di workshop besok. Jam 7 lah mulai. 4 hari berturut-turut teman-teman ya. Itu kita membahas 15 langkah. Anda bisa bayangkan kalau nanti Mas John kasih dokumen, pasti dokumennya bagaimana mengisi masing-masing langkah itu. Ya. Anda isi, Anda amati, wah ini kayaknya kurang bagus nih, saya baca-baca lagi, ini harus coba ini. Jadi, workshop itu menghasilkan dokumen yang bisa dibawa terus untuk perhatikan dalam bisnis. Ya. Kalau nggak ikut yang pertama, bisa ikut yang kedua kah, dan apa yang dimaksud dengan daily influencer. Oke. Yang pertama itu adalah belajar peta. Membedakan antara marketing dengan selling dengan branding. Terus bedanya marketing 1.0 dengan marketing 2.0 apa? Beda kalau saya pakai marketing 1.0, apakah boleh saya pakai branding 2.0 gitu. Itu membaca peta itu aja. Cuma 12 kotak. Cuma 12 kotak. Nah, kalau yang besok itu 15 langkah. Jadi, kalau Anda mau bangun brand, nomor 1 yang harus dilakukan apa? Anda harus menemukan value. Value dari total business itu. Baru kemudian Anda lihat produk insight-nya apa. Ya, target market-nya siapa. Ya, dari target market itu, target behavior-nya bagaimana. Jadi, kalau mau bikin brand, itu lebih penting itu target behavior. Bukan target market ya. Target market itu kan geografinya di mana, demografi di mana, umur berapa, kerjanya apa, terus laki-laki atau perempuan, itu adalah target market. Tapi kalau yang namanya target behavior, itu Anda kalau bangun pagi ngapain? Nah, itu target behavior. Ya. Mandi jam berapa, sarapan jam berapa, gitu. Itu target behavior. Nah, itu besok kita bahas tuntas. Sampai dengan yang namanya experience. Ya. Experience yang kemudian memutuskan untuk menggunakan brand. Itu ada 15 langkah, ya, teman-teman. Nah, yang Anda tidak pernah tahu adalah ketika dokumen BMS yang pertama digabung dengan dokumen magnet. Wah, itu magicnya luar biasa. Ya. Tuh kira-kira ya teman-teman. Nah, kemudian tadi ada yang nanya, di mana itu Pak B workshopnya? Ya, zaman sekarang ya pakai Zoom lah. Ya. Kita pakai Zoom karena kalau workshop pakai offline, saya belum berani. Apalagi sekarang Jakarta udah naik level lagi nih, level 2. Ya. Jadi kalau saya ngumpulin teman-teman ke Jakarta, lah sama aja membahayakan Anda. Mendingan pakai Zoom atau pakai live gini, itu lebih
lebih aman lah, nyaman buat semua orang. Dan lebih detail, teman-teman, lebih detail. Oke, nah, apalagi Papi? Nah, nanti Februari itu kita ngebahas tentang disruption. Bagaimana Anda membuat pesaing Anda tidak relevan, ketinggalan zaman, nggak dibeli sama orang, belinya punya Anda. Ya, itu kita bahas di bulan Februari, 4 hari berturut-turut, dan tetap ada dokumen yang saya bagikan, dan ada bonus nih, copywriting khusus buat disruption. Kalau copywriting yang biasa-biasa, googling aja, banyak itu yang ngajar. Banyak sekali orang ngajar. Cuman pesan saya, hati-hati. Karena banyak orang yang baru baca, terus ngajar ya. Nah itu, Anda lihat dulu rekam jejaknya gimana. Google aja lihat rekam jejak, masa Anda nggak lihat rekam jejak? Brand apa sih yang udah pernah dibikin? Silakan teman-teman kalau mau nanya. Ini Pak B ngomong ngajar dari tadi, ini brand apa sih yang udah dibikin Pak B? Gitu. Ya. Pak B lebih sulit bangun brand bisnis B2B atau bisnis B2C? Apakah B2B harus sedetail itu sampai ke behavior? Buat saya, nggak ada yang susah. Bukan sombong nih. Saya tahu petanya. Saya tahu stepnya. Sama aja dengan Anda. Kalau Anda tahu petanya, Anda tahu stepnya, itu yang namanya tukang gojek aja pasti ketemu rumahnya. Emang tukang gojek nggak pakai peta? Pakai peta. Kalau nggak pakai peta, mana bisa ketemu rumah Anda? Ya, gitu. Dan jangan lupa, B2B itu kan perusahaan ke perusahaan ya. Perusahaan ke perusahaan. Perusahaan itu yang jalanin siapa? Orang juga. Jadi sama aja dengan B2C yang mempertimbangkan behavior. Sama aja. Contohnya, kenapa saya kasih tagline satu lagi dari Mayora? Itu gimana? Nah, ini ada yang bilang kalau boleh saya minta schedule acaranya. Kalau Anda sudah terbiasa ya teman-teman, Anda klik nama Subiakto, nanti di situ ada bio link. Ada link, saya menggunakan Linktree yang menunjukkan kelas apa saja yang sedang saya buat. Nah, monggo silakan lihat di situ. 1.0 dibuka lagi kapan Pak B? Saya minat ikut dari awal, makasih Pak B. Ya, kalau nggak salah, akhir Februari. Ya. 2 bulan sekali lah saya buat. Mengapa? Karena saya memberi waktu Anda untuk memahami, untuk mengisi dokumen. Ya. Supaya nanti ketika ikut workshop berikutnya, itu Anda sudah paham yang pertama. Jangan sampai ada pertanyaan dari workshop pertama, muncul di workshop kedua. Wah, Anda diomelin peserta yang lain. Gimana caranya dari pedagang ke pebisnis? Oh begini teman-teman, pedagang sama bisnis itu sama saja. Ya, bedanya begini, pedagang itu tidak memiliki brand. Dia punya produk, tapi produk orang lain, merek orang lain. Nah kalau pebisnis itu, dia punya brand. Produknya bisa maklun ke orang lain, tapi brandnya dia punya. Brand di sini bukan cuma identitas yang namanya logo merek ya teman-teman. Brand di sini adalah merupakan totalitas dari bisnis Anda. No brand, no business. Kalau tanpa brand, Anda tidak memiliki brand, Anda tidak punya haki dari satu nama, maka Anda adalah pedagang. Pedagang kan bisnis juga? Iya, bisnis juga. Bedanya, yang satu punya brand, yang satu tidak punya brand. Gampang toh?
Itu. Mbak Eti ikut ya, Mbak Eti. Apa namanya? Biar ada ininya, dokumennya. Mbak Eti ini alumni, tapi alumni offline. Nah, sekarang kalau mau ikut yang online, saya bisa dapat dokumennya. Jadi selama ini Mbak Eti itu nggak bikin dokumen, jadi lebih banyak kreativitas langsung dikerjain gitu. Pak, beli buku Brand Behavior rak di atas itu bisa beli di mana ya Pak Bi? Zaman sekarang mah Anda googling aja, ya. Banyak kok. Kalau saya sih biasanya belinya udah lama saya nggak beli. Amazon itu lama dan agak lebih mahal. Yang lebih murah itu apa ya? Nanti deh kalau saya ingat saya kasih tahu. Kalau misal selesai ikut kelas, apakah ada bimbingan online setelahnya? Ada, saya bilang tadi. Jadi Anda ikut kelas online selama 3-4 hari, udah gitu 3-4 hari kemudian, Anda diundang lagi, dibimbing untuk mengisi dokumen. Nah, waktu mengisi dokumen itu, langkah demi langkah itu diulang lagi nih. Yang dijelasin Pak Bi, diulang lagi sama Mas Dion. Ya, gitu. Jadi, ada bimbingan, ada konsultasi. Nah, kalau konsultasi berbayar ya teman-teman. Kalau bimbingan itu masih gratis. Konsultasi berbayar. Kalau mau jadikan saya konsultan, ya berbayar juga. Saya alumni BMS tahun lalu. Pak Bi, mantap kelasnya. Yes. Nah, saya sarankan Anda ikut yang BMS tahun 2022. Karena Anda akan dikasih dokumen yang Anda bisa pegang untuk bisnis Anda ke depan. Ya. Berarti harus ikut kelas brandingnya Pak B. Lah iyalah, saya bikinnya kelas branding. Masa ikut kelas branding orang lain. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya. Boleh bertanya mengenai disruptif dan 4.0 apa kiat-kiatnya. Oh, nggak ada kiat-kiatnya. Ya ikut workshop aja. Nah, gini. Di luar sana banyak yang ngajarin brand positioning, ya teman-teman. Dengan segala macam silat lidahnya lah. Brand positioning itu ada, kalau tidak ini ya buat apa gitu ya. Brand positioning itu begini. Pokoknya kalau ada yang ngajarin Anda brand positioning, tanya 3 hal. Apakah brand positioning ini bisa mendisrupt, membuat lawan tidak relevan? 1. Apakah brand positioning saya ini bisa mendisrupsi pesaing? Membuat produk lawan tidak relevan. 1 itu nomor paling penting. Yang kedua, ya, apakah brand positioning saya ini akan membuat saya keluar dari red ocean, masuk ke blue ocean? 2. Yang ketiga, ya, tanya sama dia, apakah brand positioning saya ini membuat kategori baru yang membutuhkan waktu lama untuk dikejar oleh pesaing? Kalau tidak mengandung 3-3 itu, brand positioning Anda adalah bullshit. Nah, itu aja. Ya. Saya orangnya suka terang-terangan aja. Kelas branding kapan dibuka Pak B? Ya, kelas branding ya, semua kelas saya kelas branding. Yang BMS itu peta branding, marketing, selling. Yang magnet branding itu adalah langkah-langkah untuk menyusun sebuah brand. Nah, yang disruption itu bagaimana menyusun langkah yang membuat pesaing Anda tidak relevan. Ya. Apakah ada di luar itu? Ada. Ya. Yang namanya workshop macro environment juga ada. Value creation juga ada. Jadi ya memang lumayan banyak yang harus
Nah, itu Kang Ege udah kasih tahu tuh. Dibuka bionya Pak B, di situ ada link jadwal kelasnya Pak B. Nah, Henry Joyo Legowo, Pak B, apakah Google Form tersebut bisa untuk konsultasi? Nah, kok hilang? Nantinya jika diperlukan. Itu adalah dokumen Anda. Dokumen yang diawali dengan di tahun pertama ini, setiap tahun akan tumbuh terus itu dokumen. Dan itu mendokumentasi perjalanan bisnis Anda. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, actuating. Yang keempat, control. Ya, itu dokumen itu gunanya untuk itu. Nah, kalau misalnya, wah ini saya ngisinya kok kurang paham nih ya Pak B, gimana kalau saya konsultasi sama Mas Dion? Boleh, silakan. Mendaftar ke Pak Kasim, nanti dibuatin jadwal, Anda konsultasi sama dia. Gini deh Pak, saya masih bingung nih gimana kalau brand plan-nya Pak B sama Mas Dion yang bikin. Boleh. Ini kita tinggal bisnis aja. Berapa Anda mesti sediakan dananya, karena kita melakukan itu juga pakai waktu, pakai tenaga, pakai pikiran ya. Itu. Jadi, percaya deh sama saya, dokumen ini sangat banyak sekali gunanya. Ya. Gitu. Disarankan nggak Pak kalau ikut yang 2.0 baru 1.0? Ya, 2.0, 1.0 itu jadi satu workshop. Jadi, workshop yang pertama itu branding, marketing, selling dari 1.0 sampai 4.0. Jadi bukan pilihan itu, teman-teman ya. Oke. Maaf Pak Pi, untuk mengundang Bapak di acara kampus untuk pembicara, apakah bisa ya Pak? Nah, tergantung jadwal kalau itu. Ya, karena saya melayani alumni aja udah gempor gitu ya. Apalagi kalau harus kampus segala macam. Begitu teman-teman ya. Jadi pentingnya sebuah dokumen untuk menyusun sebuah brand plan. Namanya plan itu adalah objektif, strategi, kemudian scheduling, sama budgeting. Ya. Dan isinya apa? Isinya adalah planning, organizing, actuating, dan control. Udah itu aja. Jangan takut teman-teman, saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, nggak harus pakai bahasa Inggris juga gitu ya. Yang penting Andanya ngerti dan kita semua happy ya. Ya kira-kira gitu. Jadi buat yang ingin mendaftar, nggak masalah sih mau ikut yang BMS dulu boleh, mau ikut yang 15 langkah dulu boleh, nggak masalah. Jadi either one ya, yang manapun. Yang penting ikut dua-duanya. Jangan nggak ikut dua-duanya, karena kalau nggak ikut dua-duanya, dokumen Anda nggak lengkap, dan Anda mau melangkah ke disruption, akan terseok-seok. Udah, jujur aja deh. Saya ngomong apa adanya. Ya, daripada nanti saya manis mulut, tapi akhirnya Andanya menderita, mendingan dari awal udah saya ingetin, saya peringatkan bahwa lebih baik Anda bersiap-siap dengan baik, ya, sehingga ketika mau belajar bagaimana mendisrupt lawan, itu Anda sudah tidak perlu kedodoran. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, teman-teman. Malam ini menemani saya selama 1 jam ya kira-kira. Jadi sekali lagi terima kasih. Belajar terus, jangan malu mengakui kalau kita belum bisa ya. Karena malu itu hambatan untuk maju. Ya. Jangan lupa, jangan sampai terlena. Jangan sampai keasikan selling, tapi lupa branding. Kenapa?
Karena begitu Anda tidak melakukan branding, orang lain yang akan nge-branding Anda. Kalau sudah itu terjadi, sulit sekali untuk mengubah. Ya, ini pengalaman saya. Jadi mohon dicatat baik-baik, jangan kasih kesempatan orang lain nge-branding kita, apalagi yang nge-branding pesaing. Wah, jadi batuk. Ini ada Mas Roy Bibidak. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol. Baik. Terima kasih banyak. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.